Di kawasan Dago Atas yang sejuk dan diselimuti kabut pagi, berdirilah sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda. Pilar-pilarnya tinggi, dindingnya dari marmer putih yang selalu terasa dingin walau matahari sudah menanjak tinggi. Orang-orang di sekitar menyebut rumah itu sebagai Rumah Adiningrum, milik keluarga terpandang yang kini hanya dihuni oleh satu orang, Raras Adiningrum, pewaris tunggal dari mendiang pengusaha otomotif terkenal, Arman Adiningrum. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Ada taman mawar yang selalu mekar di sepanjang pagar, kolam renang jernih yang memantulkan langit Bandung yang biru pucat, dan garasi besar di sisi barat rumah, tertutup rapat dengan pintu kayu jati tebal. Namun di balik kemegahan itu, keheningan yang panjang bergema di setiap lorong. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya langkah kaki lembut para pelayan yang selalu berhenti bicara ketika majikannya lewat. Setiap pagi, Raras berdiri di depan jendela kamarnya yang besar. Ia memandangi taman yang tertata sempurna di bawah sana. Namun pandangannya sering berhenti pada satu titik garasi tua di sisi barat. Di sanalah tersimpan peninggalan paling berharga dari ayahnya, sebuah mobil Lamborghini Miura SV warna merah darah, mobil yang dulu menjadi kebanggaan keluarganya, dan kini hanya tinggal kenangan bisu yang terbungkus debu tebal. Mobil itu seperti ayahmu, kata ibunya dulu sebelum meninggal. Indah, kuat, tapi berhenti terlalu cepat. Oh, sejak kepergian sang ayah, Raras jarang membuka garasi itu. Setiap kali melihatnya, dada Raras serasa diremas perasaan bersalah dan rindu yang tidak pernah tuntas. Ia merasa gagal mewarisi kejeniusannya, gagal melanjutkan kerajaan otomotif keluarga. Dari balik kaca jendela, pandangannya tertumbuk pada sosok pria yang sedang bekerja di taman. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari. Seragam kerjanya sederhana biru tua dengan topi lusuh menutupi sebagian wajah. Namanya Bayu Prasetya, tukang kebun yang baru bekerja di rumah itu selama 6 bulan terakhir. Ia tidak banyak bicara, dan mungkin karena itulah Raras tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Bagi Raras, Bayu hanyalah bagian dari lanskap rumah. Seperti rumput yang dipangkas rapi atau bunga yang disiram setiap pagi. Namun tanpa disadarinya, setiap gerakan Bayu menyimpan sesuatu yang berbeda. Cara ia memotong dahan, menyapu dedaunan, bahkan ketika ia memeriksa sistem penyiraman, otomatis semuanya dilakukan dengan ketelitian seorang teknisi, bukan sekadar pekerja kebun biasa. Ada ketenangan dalam setiap tindakannya, seperti seseorang yang sedang berdamai dengan masa lalu. Sementara itu, Raras sedang berada di ambang kejatuhan. Perusahaannya, yang diwarisi dari sang ayah, menghadapi krisis. Satu proyek besar di Jakarta gagal, dan para investor mulai menarik diri. Setiap malam, Raras menatap laporan keuangan yang dipenuhi angka merah, mencoba menahan napas dalam dunia yang kian sempit. Di ruang kerjanya yang luas, hanya suara jam dinding tua yang menemani. Pagi itu, telepon berdering. Suara di seberang sana dari manajer investasinya. Maaf Bu Raras, proyek ekspansi pabrik di Surabaya gagal total. Kata gagal menggema di kepalanya. Ia menutup telepon dengan bantingan keras, membuat suara kayu gagang telepon menggema ke seluruh ruangan. Napasnya memburu. Semua kebanggaan yang selama ini ia bangun di atas nama keluarga, kini runtuh perlahan. Ia menatap cermin besar di dinding, dan hampir tak mengenali bayangannya sendiri. Di balik gaun sutra dan perhiasan mahal, ada seorang perempuan yang lelah dan sendirian. Raras keluar dari ruang kerjanya tanpa arah. Ia berjalan melewati lorong-lorong panjang penuh lukisan dan patung peninggalan ayahnya.
Setiap langkah menggema di lantai marmer yang dingin. Mungkin karena amarah, mungkin karena keputusasaan, kakinya akhirnya berhenti di depan pintu garasi tua tempat yang sudah lama tidak ia jamah. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka, meninggalkan celah sempit. Keningnya berkerut. Siapa yang berani membuka garasi itu tanpa izin? Ia mendorong pintu perlahan. Deritnya pelan tapi nyaring di telinga. Sinar matahari pagi menembus debu yang berterbangan seperti butiran emas. Di tengah ruangan, Miura merah itu berbaring diam seperti banteng tua yang tertidur. Namun bukan hanya mobil itu yang menarik perhatiannya. Di sampingnya berdiri Bayu sang tukang kebun dengan tatapan yang dalam, seolah sedang berbicara dengan mesin itu dalam bahasa yang hanya mereka berdua pahami. Bayu tidak menyentuh mobil itu. Ia hanya berdiri dengan tangan di saku, menatapnya dengan campuran kekaguman dan kehormatan. Tapi bagi Raras, pemandangan itu adalah penghinaan. Dalam benaknya, semua rasa frustasi, amarah, dan malu bercampur menjadi satu. Sedang apa kamu di sini? Suaranya dingin, tajam seperti pisau. Bayu menoleh cepat, kaget. Maaf, Bu Raras. Saya hanya melihat pintu garasi terbuka. Saya ingin memastikan tidak ada apa-apa. Raras melangkah masuk. Tumit sepatunya berdetak di lantai semen. Tatapannya menyapu Bayu dari ujung kepala hingga kaki. Melihat, orang sepertimu bahkan tidak pantas melihat mobil ini. Katanya dengan nada menghina. Tanganmu kotor. Jangan mendekat. Mobil ini milik keluarga besar Adiningrum. Bukan barang yang bisa disentuh sembarang orang. Bayu menunduk, tidak membalas. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang menahan bukan ketakutan, melainkan pengendalian diri. Keheningan di antara mereka terasa berat. Hanya terdengar suara detak jam tua di dinding garasi. Dari balik pintu, dua pembantu rumah mengintip dengan wajah tegang. Mereka tahu, badai sedang lahir di rumah itu. Raras berjalan mengelilingi mobil, menepuk debu di kapnya, dan berkata dengan nada meremehkan, "Kamu pikir kamu tahu apa tentang mesin ini? Tukang kebun sepertimu bisa apa? Mekanik terbaik di kota saja menyerah." Ia tersenyum miring, dan kalimat berikutnya keluar dengan nada sinis yang akan mengubah segalanya. "Kalau kamu bisa menyalakan mesin ini lagi, mobil ini milikmu. Dan kalau perlu, aku pun ikut taruhannya." Udara seketika membeku. Para pelayan menahan napas. Dan di tengah semua itu, Bayu menatap Raras kali ini bukan sebagai majikan, melainkan sebagai seseorang yang menantang kehormatannya. Tatapannya tenang, tapi tegas. "Saya terima tantangan Anda, Bu Raras," katanya pelan. Setelah kalimat itu diucapkan, suasana di dalam garasi menjadi sunyi seolah udara ikut menahan napas. Dua pembantu rumah, Mbak Sari dan Lina, saling pandang dari balik pintu, tak berani bergerak. Raras berdiri tegak dengan senyum sinis di bibirnya. Ia yakin Bayu akan gemetar dan meminta maaf. Namun pria itu tidak bergeming sedikit pun. Tatapannya masih sama tenang, dalam, dan tak ada sedikit pun ketakutan. "Saya hanya minta dua hal," katanya datar. "Akses penuh ke garasi ini, siang dan malam, dan daftar alat serta suku cadang yang perlu saya pesan." Nada suaranya begitu profesional hingga Raras hampir lupa bahwa yang berbicara adalah tukang kebunnya sendiri. Raras tertawa kesil, pura-pura tak peduli. "Silakan, habiskan uangku sebelum kamu menyerah. Serahkan daftar itu ke Pak Seno." Ia lalu berbalik dan melangkah keluar dengan langkah angkuh. Tumit sepatunya berdetak cepat di lantai marmer, meninggalkan Bayu sendirian di dalam garasi yang berdebu. Begitu Raras menghilang di balik pintu, Bayu menarik napas panjang. Ia berdiri diam sejenak,
memandangi mobil Miura yang kini menjadi pusat dari nasibnya. Kau dan aku sama, gumamnya pelan. Dulu kau berlari kencang, lalu terhenti di tengah jalan. Analo, ia tidak langsung menyentuh mobil itu. Sebaliknya, ia berjalan ke sudut ruangan, membuka keran air tua, dan mencuci tangan dengan sabun batangan yang lusuh. Ia menggosok sela-sela jarinya, membersihkan tanah dan minyak sisa dari pekerjaan di taman. Lalu ia menatap wajahnya di pantulan kaca kecil di dekat dinding. Wajah itu sudah jauh berbeda dari dulu, lebih keras, lebih tenang, tapi menyimpan bayangan luka lama. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah 6 bulan bekerja di rumah itu, Bayu tidak kembali ke taman. Ia berjalan menuju pavilion kecil di belakang rumah, tempat ia tinggal. Dari dalam lemari tuanya, ia mengeluarkan satu set alat mekanik yang tersusun rapi dalam kotak besi berkarat. Setiap alat dibungkus kain lembut, seolah ia masih menghormati masa lalunya yang pernah gemilang. Ketika malam turun di atas dagu, Bayu kembali ke garasi. Cahaya lampu pijar menggantung di atas meja kerja. Ia mulai menyapu lantai, menghapus debu yang menempel di setiap sudut. Suara sikat dan kain lap bergesekan dengan logam menjadi musik malam itu. Perlahan, tempat itu berubah dari gudang mati menjadi bengkel kecil yang hidup. Ia menyalakan semua lampu, membuka kap mesin Miura dengan hati-hati. Di bawah lapisan debu dan oli kering, tampak jantung baja yang dulu pernah meraung di jalanan Eropa. Bayu menatap mesin itu lama, lalu menutup matanya sejenak. Dalam gelap yang sunyi, ingatannya terlempar jauh ke masa lalu. Dulu, di tengah kota Bandung, ada bengkel megah bernama Sentosa Motors. Di sana, Bayu berdiri dengan bangga, mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi tipis. Di dinding, deretan mobil klasik berjajar rapi, memantulkan cahaya lampu seperti permata. Ia bukan tukang kebun kala itu, ia adalah insinyur muda brilian yang memahami mesin, seolah memahami bahasa kehidupan. Di sampingnya, berdiri sahabatnya Rendra Mahardika, pria tampan berkarisma dengan senyum licik yang selalu bisa meyakinkan siapapun. Bersama, mereka membangun kerajaan kecil. Rendra ahli berbicara dengan investor, Bayu ahli berbicara dengan mesin. Selama beberapa tahun, mereka tak terkalahkan. Namun, seperti banyak cerita di dunia nyata, uang dan ambisi akhirnya mengubah segalanya. Malam itu, Bayu masih ingat jelas suara hujan yang jatuh di atap kantor Sentosa Motors. Ia berdiri di tengah ruangan dengan selembar laporan di tangannya, laporan yang menunjukkan bahwa Rendra telah meminjam uang dalam jumlah besar atas nama perusahaan, lalu mentransfer semuanya ke rekening luar negeri. Rendra, apa ini semua? Suaranya bergetar. Rendra hanya tersenyum kecil sambil menutup koper. Ini bisnis, Bayu. Kau terlalu sibuk mencintai mesin, lupa bahwa dunia ini berputar karena uang. Kita ini teman, seru Bayu. Kita membangun ini dari nol. A2. Rendra menepuk bahunya pelan. Teman tak bisa memberiku jet pribadi. Maaf, Bayu. Kau jenius, tapi naif. Dan malam itu, semua runtuh. Sentosa Motors bangkrut, nama Bayu tercemar, dan seluruh kehidupannya hancur. Klik. Suara bau tua yang dilepaskan dari mesin Miura membangunkannya dari kenangan. Bayu menarik napas panjang. Ia menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Kali ini aku tidak akan kalah, bisiknya. Hari-hari berikutnya, kehidupan di rumah Raras berubah pelan-pelan. Setiap pagi, para pekerja mendengar dentingan logam dari dalam garasi. Kadang suara mesin listrik, kadang bunyi alat bor kecil.
Mbak Sari yang sedang menyapu halaman berbisik kepada Lina. Tukang kebun itu gila, ya. Siang malam di garasi. Lina mengangguk. Mungkin dia mau dapat mobil gratis. Mereka tertawa pelan. Tapi di balik tawa itu ada rasa kagum yang tidak diakui. Raras sendiri, di ruang kerjanya, mencoba melupakan taruhan bodoh itu. Tapi setiap kali ia melihat layar CCTV di mejanya, matanya selalu tertuju pada satu jendela kecil, gambar Bayu di garasi. Pria itu tidak tampak seperti tukang kebun. Cara ia memegang kunci pas, cara ia memeriksa setiap kabel, cara ia mencatat di buku kecil semuanya, seperti seorang insinyur sejati. Raras menatap layar itu lama, dan untuk pertama kalinya ia merasa ragu. Siapa sebenarnya pria ini? Malam keempat, ketika angin dari bukit membawa udara dingin ke seluruh rumah, Raras masih terjaga. Lampu garasi masih menyala. Dari balkon kamarnya, ia melihat cahaya itu menembus gelap. Ia turun perlahan, mengenakan jubah tidur tebal, dan berjalan melewati taman yang sepi. Ketika ia sampai di ambang pintu garasi, Bayu sedang membungkuk di atas meja kerja. Di depannya tergeletak puluhan komponen kecil. Semua tersusun rapi seperti instrumen bedah. Ia begitu fokus hingga tidak menyadari kehadirannya. Apa kamu yakin semua ini akan berhasil? Suara Raras terdengar pelan, hampir bergetar. Bayu menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Saya yakin, Under. Ia mengambil satu benda kecil dari meja sebuah jet karburator berwarna kuning keemasan. Lihat ini Bu Raras, katanya lembut. Benda sekecil ini mengatur napas mesin. Kalau ukurannya meleset sedikit saja, mesin tidak akan bisa bernapas. Ia menatap mobil di hadapannya dengan lembut, lalu berkata, saya tidak sedang memperbaikinya. Saya sedang mengajarinya cara bernapas lagi. Raras terdiam. Kata-kata itu menggema lama di pikirannya. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa hangat. Di luar, angin dago berembus lembut, membawa aroma bensin dan bunga mawar, yang bercampur aroma yang anehnya terasa seperti kehidupan yang baru saja dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak malam di mana Raras berdiri di ambang pintu garasi, mendengar Bayu bicara tentang mengajarkan mesin cara bernapas kembali. Sejak itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia masih mencoba menampakkan wajah keras di depan para staf, tapi hatinya diam-diam menunggu suara mesin itu hidup, atau mungkin menunggu alasan untuk kembali percaya pada sesuatu. Setiap pagi, ia berjalan ke ruang kerjanya, membawa secangkir teh melati, lalu tanpa sadar menatap layar CCTV yang menampilkan gambar garasi. Di sana, Bayu selalu ada, bekerja dalam diam, dikelilingi cahaya lampu dan aroma oli yang samar. Gerakannya teliti, teratur, nyaris seperti ritual. Suatu kali, ketika Pak Seno datang membawa laporan keuangan, ia menatap layar itu sejenak lalu tersenyum kecil. Orang itu, katanya pelan, sepertinya bukan sembarang tukang kebun, ya Nona. Raras menoleh dengan cepat, pura-pura tak peduli. Dia hanya berusaha menyelamatkan dirinya dari pemecatan. Pak Seno hanya menunduk sopan. Tapi dalam diam, ia tahu majikannya mulai luluh. Hari demi hari, dentingan alat dari garasi menjadi musik baru di rumah besar itu. Para pembantu tak lagi berbisik dengan nada mengejek, tapi dengan rasa penasaran. Mbak Sari berkata pada Lina, aku lihat tadi malam, tangannya penuh luka, tapi dia tetap lanjut kerja. Lina mengangguk, entah kenapa aku ingin dia berhasil. Bayu memang tak mengenal lelah. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, hanya berhenti ketika azan subuh terdengar dari masjid kecil di seberang jalan. Saat orang lain tidur,
Ia masih menyetel karburator, mengganti gasket, dan menulis catatan teknis di buku lusuhnya. Di halaman pertama buku itu tertulis satu kalimat, "Keajaiban bukan datang dari keberuntungan, tapi dari kesungguhan." Sementara itu, Raras mulai diliputi kecemasan aneh. Di satu sisi, ia masih ingin membuktikan dirinya benar bahwa taruhan itu hanya permainan bodoh. Tapi di sisi lain, entah kenapa ia diam-diam ingin Bayu menang. Ia ingin mendengar kembali raungan Miura merah itu, suara yang dulu sering menggema di garasi saat ayahnya masih hidup. Hari itu, suasana rumah berbeda. Sejak pagi, para pekerja bergerak dengan langkah cepat tapi pelan, seolah semua merasakan sesuatu akan terjadi. Di garasi, Bayu berdiri di depan Miura dengan napas dalam. Semua komponen sudah terpasang. Kabel, koil, karburator Weber yang dulu berdebu kini berkilau seperti baru. Tangki bahan bakar sudah diisi penuh dengan bensin oktan tinggi yang baru datang dari Jakarta. Ia menyekat tangannya dengan kain, lalu menatap mesin itu lama. Dalam hening itu, ia berbisik, "Bangunlah, dunia menunggumu." Dari teras belakang, Raras berdiri di balik jendela besar, memandang ke arah garasi. Ia tidak sendiri. Pak Seno, Mbak Sari, Lina, bahkan sopir rumah, semuanya berkumpul diam-diam, tak berani bersuara. Bayu masuk ke kursi pengemudi, menutup pintu perlahan. Tangannya bergetar sedikit saat memegang kunci kontak, bukan karena takut, tapi karena perasaan haru yang sulit dijelaskan. Ia memutar kunci ke posisi pertama. Klik. Lampu indikator di dashboard menyala samar. Ia memutar lebih jauh. Darmarman, suara starter berat, tersendat, seperti orang tua yang berusaha bangkit dari tidur panjang. Mesin bergetar sebentar lalu mati lagi. Sunyi. Dari luar, beberapa orang menundukkan kepala. Kecewa. Mbak Sari berbisik, "Ah, kasihan." Namun Bayu tak berhenti. Ia menutup mata, menghitung napas, dan menunggu 10 detik. Ia tahu, bahan bakar butuh waktu untuk mengalir ke seluruh sistem setelah bertahun-tahun kosong. Sekali lagi, ia memutar kunci. Pra, pra. Sebuah letupan kecil terdengar dari knalpot, diikuti raungan berat yang menggema. Asap putih menari dari ujung pipa knalpot. Dalam sekejap, garasi yang sunyi berubah menjadi hidup. Mesin V12 itu meraung bukan dengan kemarahan, melainkan kebanggaan. Suaranya menggetarkan kaca-kaca jendela, membuat dada setiap orang yang mendengarnya ikut bergetar. Raras menutup mulutnya, matanya membulat. Suara itu suara yang sudah lebih dari 10 tahun, tak ia dengar kini memenuhi udara Bandung pagi itu. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak tahu apakah itu tangis bahagia atau penyesalan. Bayu tersenyum kecil di balik kemudi. Ia menekan pedal gas perlahan, mendengar mesin merespons dengan lembut. "Selamat datang kembali, teman lama," bisiknya. Ketika ia mematikan mesin, keheningan kembali turun. Tapi kali ini keheningan itu berbeda. Bukan hening yang mati, melainkan hening yang syarat dengan kemenangan. Dari teras, para staf rumah berdiri terpaku. Bahkan angin pun seperti berhenti sejenak untuk menghormati momen itu. Bayu keluar dari mobil dengan langkah tenang. Tangannya masih kotor oleh oli, tapi sorot matanya jernih. Ia menatap lurus ke arah Raras yang berdiri di depan pintu. Semua mata tertuju pada mereka berdua. "Mesinnya sudah menyala, Bu Raras," ucapnya pelan, tanpa nada sombong. Raras tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik lirih. "Aku lihat." Suara itu nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat dada Bayu bergetar.
Satu persatu, para staf menundukkan kepala, entah karena kagum atau hormat. Dalam keheningan itu, Bayu kembali bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Sesuai janji, mobil ini sekarang milik saya. Ia berhenti sejenak, menatap mata Raras yang masih basah. Dan tentang janji yang lain, saya serahkan pada kehormatan Anda. Kata-katanya membuat semua orang menahan napas. Raras memejamkan mata, mencoba mengendalikan gejolak di dalam dadanya. Ia tahu, tidak ada lagi jalan mundur. Taruhan itu, bukan sekadar permainan, itu adalah cermin dari dirinya sendiri. Sore itu, setelah semua orang bubar, Raras duduk sendirian di ruang kerja ayahnya. Di dinding, tergantung potret besar sang ayah dengan senyum lembut, yang kini terasa seperti penghakiman. Kata-kata Bayu terngiang di kepalanya. Kehormatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Ia menatap cermin dan melihat bayangan seorang perempuan yang tidak lagi hanya pewaris kaya, tapi seseorang yang baru saja belajar arti tanggung jawab sejati. Malamnya, ia menelepon Pak Seno dengan suara serak. Siapkan semua dokumen yang diperlukan. Pernikahan akan dilakukan secepatnya. Di luar jendela, langit Bandung berwarna jingga gelap. Angin membawa sisa aroma bensin dan bunga mawar dari Taman Dua Dunia yang selama ini terpisah, kini mulai menyatu dalam satu takdir. Tidak ada dentingan biola, tidak ada taburan bunga, dan tidak ada senyum bahagia seperti dalam kisah cinta di layar kaca. Pernikahan Raras Adiningrum dan Bayu Prasetya berlangsung di sebuah kantor urusan agama kecil di pusat kota Bandung. Ruangannya sederhana. Dindingnya berwarna hijau muda yang sudah memudar. Kipas angin tua berputar pelan di langit-langit, dan aroma kertas serta tinta mengisi udara. Pak Seno berdiri di sudut ruangan, menjadi saksi satu-satunya dari pihak keluarga Raras. Di sisi lain, seorang pegawai KUA yang sudah lanjut usia menyiapkan berkas pernikahan dengan gerakan pelan dan hati-hati. Raras datang mengenakan kebaya krem sederhana. Rambutnya disanggul rapi tanpa perhiasan. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan badai. Di sampingnya, Bayu berdiri dengan kemeja batik bersih yang disetrika rapi pakaian terbaik yang ia miliki. Ia tampak tenang seperti biasanya, tanpa ragu, tanpa gugup. Ketika penghulu memulai prosesi ijab kabul, suasana di ruangan itu terasa aneh, hening, dingin, tapi juga khidmat. Bayu mengucapkan kalimat akad dengan suara mantap, jelas, dan penuh keyakinan. Tidak ada sedikit pun getaran di nadanya, seolah pernikahan ini bukan sebuah beban, melainkan bagian dari takdir yang sudah ia terima dengan tenang. Namun, ketika giliran Raras diminta mengucapkan persetujuannya, suaranya nyaris tidak terdengar. Hanya sebuah bisikan lemah yang menembus udara. Di luar, langit Bandung mendung. Hujan rintik mulai turun, menetes di jendela kaca kecil ruangan itu. Seolah langit pun menundukkan kepala menyaksikan pernikahan yang tidak diwarnai cinta, hanya kewajiban dan kehormatan. Setelah semua tanda tangan selesai, penghulu menutup berkas dengan pelan dan berkata, "Selesai sudah, semoga rumah tangga ini membawa berkah." Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tawa, hanya keheningan panjang yang menggantung di antara mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka duduk di kursi belakang mobil Rolls-Royce milik keluarga Raras. Jalanan Braga tampak lengang karena hujan. Di dalam mobil, suasana lebih dingin daripada udara luar. Raras menatap keluar jendela, mengikuti butiran hujan yang berlomba di kaca. Bayu duduk diam di sampingnya, menatap lurus ke depan, tangannya bertumpu di pangkuan. Tidak ada percakapan di antara mereka. Sopir sesekali melirik melalui kaca spion, tapi cepat-cepat menunduk lagi,
takut menangkap tatapan tuannya. Ketika mereka sampai di rumah besar di dago atas, para staf sudah berbaris di lobi utama. Tak ada ucapan selamat, hanya kebingungan. Mbak Sari dan Lina berbisik pelan. Jadi benar, mereka menikah? Ya, tapi lihat wajah Nona, jawab Lina. Seperti sedang ikut pemakaman, bukan pernikahan. Pak Seno menatap mereka tajam, memberi isyarat agar diam. Tapi ia pun tidak bisa menutupi rasa canggung di wajahnya. Raras turun dari mobil dengan langkah tegap, menatap semua orang di hadapannya. Mulai hari ini, panggil dia Tuan Bayu, katanya pelan, tapi cukup tegas. Kata-kata itu membuat semua orang terpaku. Bayu, yang berdiri di belakangnya, terlihat sedikit kaget, namun tidak berkata apapun. Setelah itu, Raras berbalik, menatap Bayu dengan dingin. Kamu bisa menempati kamar tamu utama di sayap timur. Semua kebutuhanmu akan dipenuhi, tapi jangan pernah berpikir untuk melewati batas. Rumah ini tetap milikku. Ana, tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan Bayu berdiri di tengah aula megah itu sendirian. Malam itu, Raras duduk sendirian di ruang kerja ayahnya. Di hadapannya tergantung potret besar sang ayah. Tatapan di mata pria itu seolah menembus jiwanya. Aku sudah menepati janjiku, ayah, gumamnya lirih. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa menang. Sementara di pavilion kecilnya, Bayu duduk di tepi ranjang. Di tangannya, buku catatan tua yang biasa ia bawa ke garasi. Ia membuka halaman kosong, lalu menulis pelan. Hari ini aku resmi menjadi suaminya. Tapi entah siapa yang sebenarnya menang dan siapa yang kalah. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Mereka hidup di bawah satu atap, tapi di dua dunia yang berbeda. Raras tetap dengan rutinitasnya, rapat, bisnis, dan tumpukan dokumen. Ia berangkat pagi, pulang malam, dan setiap kali melewati taman, ia berpura-pura tidak melihat Bayu. Bayu pun tidak menuntut apapun. Ia tidak menyentuh mobil-mobil mewah lain di garasi, tidak menikmati fasilitas rumah besar itu. Ia hanya kembali ke Miura mobil yang kini menjadi miliknya dan menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Para staf rumah melihat kebiasaan itu dengan heran. Tuan Bayu itu aneh, kata Lina suatu pagi. Sudah jadi suami majikan, tapi masih saja kerja di garasi. Pak Seno tersenyum tipis. Mungkin dia bekerja bukan untuk uang, katanya bijak. Mungkin untuk menemukan dirinya sendiri. Aimai Sarum. Waktu berjalan. Semakin lama, suasana rumah besar itu justru terasa lebih damai, meski di permukaan tampak dingin. Raras mulai terbiasa mendengar suara mesin yang hidup sesekali dari garasi, seperti napas lembut di antara dinding-dinding marmer. Kadang, saat ia menulis laporan di ruang kerjanya, pikirannya melayang ke sana ke tempat di mana Bayu duduk sendirian dengan tangan berlumur oli, penuh ketenangan yang entah mengapa terasa menenangkan baginya juga. Suatu sore, ketika hujan kembali turun di Bandung, Raras berdiri di balkon kamarnya. Dari kejauhan, ia melihat Bayu sedang membersihkan bodi Miura, perlahan, hati-hati, seperti seseorang yang merawat sesuatu yang berharga. Pemandangan itu membuat Raras terdiam lama. Ia tidak tahu apakah perasaannya mulai berubah, tapi hatinya mulai terasa lebih ringan. Malamnya, ia berjalan ke ruang kerja ayahnya lagi. Lampu meja kecil menerangi foto lama ayahnya bersama mobil Miura di masa muda. Ia menyentuh bingkai itu dan tersenyum samar. Mungkin ayah benar, bisiknya. Mobil itu memang punya nyawa, dan orang itu, entah kenapa, seolah mengembalikan nyawanya. Mungkin juga nyawaku. Hari-hari berlalu seperti lembaran kalender yang terlepas satu persatu. Tidak ada pertengkaran,
tapi juga tidak ada percakapan. Raras dan Bayu hidup berdampingan seperti dua bayangan yang berjalan di arah berbeda. Namun, diam-diam, sesuatu mulai tumbuh di antara keheningan itu, rasa penasaran. Raras mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bayu selalu mencuci tangannya dengan sabun sebelum menyentuh mobil. Cara ia memeriksa mesin dengan catatan yang teratur, seperti seseorang yang pernah melatih ratusan orang di bawahnya. Tidak ada tukang kebun yang berpikir seperti itu. Suatu sore, ketika ia pulang lebih awal dari kantor, Raras mendapati Bayu sedang berbicara dengan seseorang di luar pagar rumah. Seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia sekitar 10 tahun, membawa tumpukan koran di pelukannya. Anak itu tersenyum lebar, dan Bayu mengacak rambutnya dengan lembut sebelum menyelipkan beberapa lembar uang ke sakunya. Raras mengamati dari jauh, bersembunyi di balik jendela ruang tamu. Ada sesuatu yang berbeda di wajah Bayu ketika ia bersama anak itu, senyum yang hangat, tulus, tanpa bayangan luka. Ketika anak itu pergi, Raras memanggil pelan dari balik pintu. "Siapa anak itu?" Bayu tampak terkejut tapi tetap tenang. "Namanya Riko, anak penjual koran di ujung jalan. Kadang saya bantu belikan makan." Raras mengangguk pelan. "Kamu suka anak kecil ya?" Bayu tersenyum tipis. "Saya suka melihat orang berjuang." Riko mengingatkan saya pada diri saya dulu. Jawaban itu membuat dada Raras sesak tanpa alasan yang jelas. Ia berjalan pergi sebelum Bayu bisa melihat perubahan di wajahnya. Malamnya, Raras duduk di ruang kerjanya, membuka komputer, dan mencari nama Bayu Prasetya di internet. Ia tidak tahu apa yang membuatnya melakukan itu, mungkin rasa ingin tahu, mungkin keinginan untuk memahami orang yang kini menjadi suaminya. Walau hanya di atas kertas, beberapa detik kemudian, layar menampilkan hasil pencarian. Dan di sana, di baris pertama, sebuah artikel lama dari majalah otomotif muncul. Skandal keuangan mengguncang Sentosa Motors. Bayu Prasetya diduga menyelewengkan dana. Raras membacanya perlahan. Dalam artikel itu, nama Bayu disebut sebagai mantan direktur teknik perusahaan otomotif ternama yang bangkrut karena pengelolaan dana yang buruk. Tidak ada bukti kuat, tapi opini publik waktu itu sudah menghukumnya. Ia menatap layar lama. Jantungnya berdetak cepat. Jadi dia pernah seperti itu? Namun, semakin lama ia menatap foto hitam putih di artikel itu, semakin besar rasa ragu di hatinya. Wajah Bayu di foto tampak berbeda, bukan wajah orang tamak, tapi wajah seseorang yang kecewa. Keesokan harinya, Raras memanggil Pak Seno ke ruang kerjanya. "Pak Seno, tolong selidiki sedikit tentang masa lalu Bayu," katanya hati-hati. "Tapi jangan sampai dia tahu." Pak Seno mengangguk, tak bertanya banyak. Ia tahu majikannya tidak akan memberi perintah seperti itu tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, Pak Seno datang membawa map coklat. "Saya sudah cari, Nona," atau "Maaf, Ibu." Raras mengangguk, membuka map itu perlahan. Isinya potongan artikel lama, laporan perusahaan, dan satu foto Bayu dengan seorang pria lain, Rendra Mahardika. Rendra. Raras membaca nama itu perlahan. Dia ini siapa? "Dulu, mitra bisnisnya," jawab Pak Seno. "Dari catatan yang saya temukan, setelah kebangkrutan, Rendra pergi ke luar negeri dan mendirikan perusahaan baru. Sekarang dia dikenal sebagai investor sukses." Raras menatap foto itu lama. Wajah Rendra tampan, percaya diri, berbeda jauh dari kesederhanaan Bayu. "Aneh," gumamnya. "Kalau benar Bayu yang bersalah, kenapa dia hidup sederhana seperti ini?"
Dan kenapa orang yang katanya tidak bersalah justru hidup bergelimang kemewahan? Pertanyaan itu menggantung di kepalanya sepanjang malam. Beberapa hari berikutnya, Raras memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bayu. Malam itu, ketika angin dingin dari bukit meniup tirai kamarnya, ia turun ke garasi. Lampu di sana masih menyala. Seperti biasa, Bayu sedang duduk di bangku kayu, menulis sesuatu di buku catatannya. "Bayu," panggilnya pelan. Pria itu menoleh. "Ada apa, Bu Raras?" "Kita sudah menikah," katanya perlahan. "Tidak perlu lagi memanggilku Bu." Bayu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, Raras." "Wow." Raras mendekat. "Aku ingin tahu, siapa kamu sebenarnya?" "Aku menemukan artikel tentang Sentosa Motors." Bayu berhenti menulis. Tangannya yang memegang pena sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. "Aku tahu suatu saat kamu akan menemukan itu," katanya pelan. Ia menutup bukunya, lalu menatap lurus ke arah Raras. Semua yang tertulis di sana tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar. Raras menunggu tanpa menyela. "Waktu itu, aku memang direktur teknik. Aku mencintai pekerjaanku. Terlalu mencintainya sampai lupa pada hal lain. Rendra yang mengurus keuangan. Aku percaya padanya seperti saudara sendiri." Bayu berhenti sebentar, menarik napas panjang. "Lalu suatu malam, aku menemukan laporan keuangan yang tidak beres. Uang perusahaan menghilang. Aku konfrontasi dia, tapi dia sudah menyiapkan semuanya bukti palsu, tanda tangan, dan cerita yang membuatku tampak bersalah." Raras menunduk. "Lalu, dia pergi ke luar negeri. Aku kehilangan semuanya, perusahaan, reputasi, teman, bahkan nama baik. Dunia menilaiku sebagai pencuri, padahal aku hanya terlalu percaya." Keheningan turun di antara mereka. Raras menatap wajah Bayu. Di sana, ia tidak melihat kebohongan. Yang ada hanya luka yang sudah lama menunggu untuk dimaafkan. "Kenapa kamu tidak membela diri?" tanyanya akhirnya. Bayu tersenyum tipis. "Kadang, kebenaran tidak cukup kuat ketika dunia lebih percaya pada kebohongan yang indah. Jadi aku pergi. Aku memilih diam." Raras menghela napas. Suara mesin di garasi yang biasanya terdengar dingin, kini seolah berubah menjadi lagu lembut yang menemani keheningan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raras melihat Bayu bukan sebagai tukang kebun, bukan pula sebagai pria yang menangkan taruhannya, melainkan sebagai manusia yang pernah kehilangan segalanya dan masih mampu berdiri dengan tenang. Ketika ia kembali ke kamarnya, langkahnya terasa ringan. Di balik segala keheningan yang membungkus mereka, Raras tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi melihat Bayu sebagai bayangan masa lalu, melainkan cahaya kecil yang entah bagaimana mulai menuntunnya pulang. Pagi di Bandung itu cerah. Kabut tipis menari di antara pepohonan pinus di belakang rumah besar keluarga Adiningrum. Burung-burung kecil berterbangan rendah di atas kolam renang yang tenang. Dari balkon kamarnya, Raras menatap taman yang perlahan berubah warna hijau rumput, merah mawar, dan biru langit berpadu seperti lukisan hidup. Sudah berminggu-minggu sejak malam ketika Bayu menceritakan kebenaran tentang masa lalunya. Dan sejak saat itu, sesuatu di dalam hati Raras terasa berbeda. Ia tak lagi melihat Bayu sebagai orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang memahami rasa kehilangan. Seseorang yang, entah bagaimana, membuat kesepiannya terasa lebih ringan. Namun, kebahagiaan kecil yang baru mulai tumbuh itu ternyata tidak berlangsung lama. Pagi itu, ketika Raras tiba di kantor pusat perusahaannya di daerah Riau Street, sekretaris pribadinya datang,
membawa map berisi proposal investasi. Bu Raras, ada calon investor baru yang ingin bertemu. Katanya tertarik untuk menanam modal di perusahaan. Raras menatap cepat dokumen itu, membaca nama di sampul depan, Rendra Mahardika. Tangannya berhenti di udara. Nama itu terasa asing namun juga akrab, seperti bayangan masa lalu yang menunggu di tikungan. Ia mengerutkan kening. Jadwalkan pertemuan. Besok sore, katanya datar, berusaha menyembunyikan gejolak dalam hatinya. Malamnya, Raras duduk lama di ruang kerjanya di rumah. Di luar, hujan turun pelan, mengetuk kaca jendela seperti jari-jari lembut yang membawa pesan dari masa lalu. Bayu masih di garasi, sibuk memoles Miura merah yang kini berkilau sempurna. Raras memperhatikannya dari jendela, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Rendra Mahardika, apakah ini orang yang sama? Keesokan harinya, pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran mewah di kawasan Cihampelas. Restoran itu tenang, dengan musik jazz lembut dan aroma kopi hitam yang memenuhi ruangan. Raras datang dengan pakaian formal sederhana, rambutnya disanggul tinggi, auranya berwibawa seperti biasa. Di meja paling pojok, seorang pria bangkit menyambutnya dengan senyum ramah. Senang akhirnya bisa bertemu langsung, Bu Raras, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya, Rendra Mahardika. Alders. Raras menatap wajah itu. Waktu memang telah mengubahnya, rambut sedikit beruban di pelipis. Senyumnya lebih halus, tapi sorot matanya masih sama. Tajam, penuh perhitungan. Percakapan pertama mereka berlangsung seperti pertemuan bisnis biasa. Rendra mempresentasikan rencana investasinya dengan lancar. Ia pandai bicara, pandai memilih kata, dan tahu bagaimana membuat orang di hadapannya merasa dihormati. Namun, setiap kali Raras menatap mata pria itu, hatinya bergetar. Ia seperti melihat dua dunia bertabrakan. Masa lalu Bayu yang penuh luka, dan masa kini yang tiba-tiba tampak rapuh. Setelah setengah jam, Rendra mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap Raras dengan ekspresi lebih lembut. Maaf kalau saya lancang, katanya perlahan. Tapi saya baru sadar sesuatu. Suami Anda, Bayu Prasetya. Bukan? Raras mengerutkan dahi. Kamu kenal dia? Rendra menghela napas panjang, memasang wajah penuh kesedihan. Lebih dari kenal. Kami dulu partner bisnis. Kami membangun Sentosa Motors bersama. Ia berhenti sejenak, memainkan sendok kopinya, lalu melanjutkan. Sayangnya, semuanya hancur karena dia. Raras menatapnya dalam diam. Rendra menundukkan kepala, pura-pura menahan emosi. Bayu itu jenius, saya akui, tapi ambisinya terlalu besar. Dia mengambil pinjaman atas nama perusahaan tanpa persetujuan saya. Saat gagal, dia kabur dan meninggalkan saya dengan utang menumpuk. Ia menatap Raras dengan pandangan penuh simpati. Saya hanya ingin Anda berhati-hati. Pria seperti dia, pandai membuat orang percaya. Raras merasakan dadanya sesak. Kata-kata Rendra terdengar masuk akal, tapi di sisi lain, wajah Bayu terbayang di pikirannya, wajah jujur, tenang, dan tidak pernah memohon. Aku akan memikirkannya, katanya akhirnya. Lalu meninggalkan restoran itu dengan langkah cepat. Malamnya, Raras tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Dari kejauhan, lampu garasi masih menyala. Bayu sedang memeriksa mesin mobil seperti biasa. Kata-kata Rendra terngiang di kepalanya. Pria seperti dia pandai membuat orang percaya, tapi kemudian ingatannya beralih pada suara lembut Bayu. Saya hanya mengajarinya cara bernapas lagi.
Hatinya terbelah dua. Bagian logis dirinya sang pewaris, sang pebisnis percaya pada Rendra. Tapi bagian yang lain, yang lembut dan manusiawi, percaya pada mata Bayu yang jujur. Pagi berikutnya, ketika sarapan, Bayu datang ke ruang makan membawa laporan kecil dari bengkel yang sedang ia bangun di luar kota. "Raras," katanya pelan, "aku berencana menyewa tempat kecil di Lembang. Aku ingin buka bengkel sendiri, mungkin kecil-kecilan saja, tapi aku ingin melakukannya dengan caraku." Raras menatapnya, suaranya bergetar. "Kamu mau pergi?" "Tidak pergi," jawab Bayu tersenyum. "Hanya memulai dari awal." Raras menatapnya lama. Ia ingin percaya, tapi bayangan kata-kata Rendra masih menggantung seperti kabut di benaknya. "Bayu," katanya akhirnya, "kalau aku tanya sesuatu, apakah kamu akan menjawab jujur?" "Tentu," jawab Bayu lembut. "Apakah benar kamu yang membuat Sentosa Motors bangkrut?" Bayu terdiam. Sekali lagi, tatapan itu tenang, tapi kali ini ada luka lama yang kembali terbuka. "Kalau aku menjawab tidak," katanya pelan, "apa kamu akan percaya?" Raras tidak bisa menjawab, hanya diam. Bayu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Kadang, yang menyakitkan bukan ketika orang tidak percaya padamu, tapi ketika orang yang ingin kau lindungi justru mulai meragukanmu." Ia lalu berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Raras dengan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Sore itu, Bandung kembali diselimuti hujan tipis. Di garasi, suara mesin Miura menggema pelan bukan karena latihan, tapi karena Bayu mencoba menenangkan hatinya sendiri. Sementara di kamar atas, Raras berdiri di jendela, menatap lelaki itu dengan perasaan campur aduk, kagum, marah, takut, dan cinta yang mulai tumbuh, tapi belum berani ia akui. Di luar sana, bayangan masa lalu bernama Rendra Mahardika belum berhenti. Ia baru saja menutup laptopnya, menatap foto Raras di layar dengan senyum licik. "Sudah waktunya, Bayu," gumamnya. "Kau kehilangan segalanya sekali. Kali ini, aku akan pastikan kau tidak bangkit lagi." 2 hari setelah pertemuan di restoran itu, Raras menerima pesan dari sekretarisnya bahwa Rendra ingin mengatur pertemuan lanjutan. Kali ini bukan untuk membahas investasi, melainkan hal penting yang bersifat pribadi. Raras sempat ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari kewaspadaan. Ia menyetujui. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja Raras di kantor pusat perusahaan. Saat Rendra masuk, ia membawa map coklat tebal. Wajahnya tampak serius. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Raras," ucapnya lembut. "Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda hidup dalam kebohongan." Raras menatapnya waspada. "Kebohongan apa maksud Anda?" Rendra meletakkan map di atas meja. "Ini semua dokumen yang saya simpan bertahun-tahun. Bukti bahwa Bayu suami Anda benar-benar penyebab kehancuran Sentosa Motors." Raras menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya terdapat salinan laporan keuangan, tanda tangan digital, dan foto Bayu bersama beberapa kontraktor asing. "Semua ini benar?" tanyanya pelan. Rendra menghela napas panjang, berpura-pura berat hati. "Saya berharap tidak. Tapi sayangnya, dunia tidak sebaik yang kita inginkan." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. "Saya tahu sulit bagi Anda untuk menerima, tapi saya hanya ingin melindungi Anda." Pria itu sangat pandai menyembunyikan niatnya. Dia tahu bagaimana menarik simpati dengan sikap rendah hati. Tapi begitu dia mendapatkan kepercayaan, Rendra menghentikan kalimatnya, menatap Raras dalam-dalam.
Dia akan mengambil segalanya. Kata-kata itu menancap di kepala Raras seperti jarum halus yang meneteskan racun pelan-pelan. Malamnya, Raras pulang dengan hati kacau. Bayu sudah menunggunya di rumah, duduk di ruang tamu sambil membaca koran bekas. "Kamu pulang terlambat," katanya dengan nada lembut. Raras hanya mengangguk. Ada rapat tambahan. Ia tidak menatap Bayu sama sekali. Hanya berjalan ke arah kamarnya. Bayu menatap punggungnya dengan dahi berkerut. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tapi memilih diam. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah besar itu kembali dingin seperti dulu. Tidak ada percakapan, hanya sapa sopan yang terdengar formal. Bayu lebih sering menghabiskan waktu di garasi. Sementara Raras mulai menutup diri di ruang kerja. Namun di dalam dirinya, badai pikiran berkecamuk. Bagaimana jika Rendra benar? Gumamnya suatu malam di depan cermin. Bagaimana kalau aku hanya menjadi korban yang berikutnya? Namun, setiap kali ia mencoba membenci Bayu, ingatan tentang malam di garasi itu muncul, tentang suara lembutnya saat menjelaskan mesin, tentang tatapan matanya yang tulus. Ingatan itu berjuang keras melawan kata-kata Rendra yang licik. Suatu sore, Riko datang ke rumah membawa sekantong roti bekas. Ia berdiri di depan pagar, melambaikan tangan kecilnya ke arah garasi. "Tuan Bayu," serunya, "ini roti dari ibuku," katanya untuk teman baiknya. Bayu tertawa kecil dan berjalan ke arah gerbang. "Terima kasih Riko. Bagaimana sekolahmu?" "Masih susah, tapi aku mau belajar mesin kayak Tuan Bayu nanti," kata bocah itu polos. Di balkon atas, Raras memperhatikan mereka. Hatinya mencair sejenak, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Sebuah amplop jatuh dari saku ke meja Bayu. Amplop itu bertuliskan Sentosa Motors Confidential. Darah Raras berdesir. Ia menatap pemandangan itu dengan tatapan dingin. Ketika Bayu pergi kembali ke garasi, ia turun perlahan, mengambil amplop itu diam-diam dari meja kerja kecil di ruang tamu. Di dalamnya hanya ada potongan artikel lama dan beberapa foto bengkel. Tidak ada hal mencurigakan. Tapi di benaknya, bayangan wajah Rendra muncul lagi, berkata lembut namun penuh racun. Dia pandai menyembunyikan niatnya. Raras menutup amplop itu cepat-cepat dan mengembalikannya ke tempat semula. Tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa seolah sedang berjalan di atas tali tipis antara cinta dan kecurigaan. Malam itu, saat hujan deras mengguyur Bandung, Bayu mengetuk pintu kamarnya pelan. "Raras, boleh aku bicara?" Raras membuka pintu sedikit, menatapnya datar. "Tentang apa?" Bayu menghela napas. "Aku merasa akhir-akhir ini kamu menjauh. Ada sesuatu yang mengganggumu?" Raras ingin menjawab tidak, tapi matanya menatap wajah jujur itu dan hatinya berperang. "Bayu," suaranya lirih. "Aku bertemu Rendra." Bayu menegang. "Rendra?" "Ya, dia datang sebagai calon investor. Dan dia bilang banyak hal tentang kamu." Bayu terdiam. Tatapan matanya berubah pelan, dari terkejut menjadi tenang, lalu sedikit sedih. "Apa yang dia katakan?" Raras menatapnya. "Dia bilang kamu penyebab kebangkrutan itu, bahwa kamu mengambil uang perusahaan." Hening. Hanya suara hujan di luar. Bayu menunduk lama, lalu berkata pelan, "Dan kamu percaya?" Raras menggigit bibir. Ia tidak bisa menjawab. Bayu mengangguk pelan. "Aku mengerti." Dah. Ia berbalik, hendak pergi. Tapi sebelum melangkah, ia berkata dengan suara dalam namun lembut, "Raras, kadang kebenaran tidak bisa dipaksakan. Tapi aku harap suatu hari nanti kamu akan melihat sendiri siapa yang sebenarnya berbohong." Setelah pintu tertutup,
Raras jatuh terduduk di lantai. Air matanya menetes deras, bukan karena marah, tapi karena ketakutan bahwa ia baru saja mulai kehilangan seseorang yang sebenarnya berharga. Di tempat lain, di apartemen mewahnya di Jakarta, Rendra menatap layar laptop sambil tersenyum puas. Di layar itu terlihat potongan gambar dari kamera kecil yang berhasil ia pasang diam-diam di mobil Miura saat terakhir bertemu Bayu di acara otomotif bertahun lalu. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Dan kali ini, aku akan pastikan dia kehilangan segalanya termasuk perempuan yang mulai mempercayainya. Aulakran. Di luar jendela, hujan Jakarta turun deras. Sementara di Bandung, dua hati yang mulai mendekat kini kembali tertutup kabut tebal kecurigaan. Hujan turun hampir tanpa jeda selama 3 hari di Bandung. Udara lembab menyelimuti rumah besar keluarga Adiningrum. Tetes-tetes air jatuh dari atap marmer ke taman mawar yang dulu dirawat oleh tangan Bayu sendiri. Kini mulai dipenuhi dedaunan kering. Keheningan rumah itu terasa seperti kabut dingin, berat, dan menggantung di setiap sudut. Bayu jarang terlihat keluar dari garasi. Ia bekerja dalam diam, tapi semangat di matanya seolah pudar. Sejak malam ketika Raras mengucapkan nama Rendra, sesuatu dalam dirinya retak. Ia masih menatap Raras dengan lembut setiap kali berpapasan di lorong. Tapi Raras selalu menghindar, seolah takut menatap matanya terlalu lama. Raras sendiri hidup dalam kebimbangan. Setiap kali ia mencoba menepis kata-kata Rendra, bayangan dokumen dan foto-foto yang diberikan pria itu muncul kembali di kepalanya. Bagaimana kalau benar? Gumamnya setiap malam di depan cermin, dan setiap kali ia mengucapkan kalimat itu, wajah Bayu muncul di pikirannya. Dengan senyum tenang dan tatapan jujur yang membuat hatinya semakin kacau. Suatu pagi, Raras menerima email dari alamat anonim. Subjeknya singkat, bukti baru tentang Bayu Prasetya. Dengan jantung berdebar, ia membuka lampiran di dalamnya. Isinya berupa beberapa foto. Bayu sedang berbicara dengan seorang pria di sebuah kafe. Lalu foto lain memperlihatkan amplop berpindah tangan. Di bawahnya ada kalimat, dia masih bekerja sama dengan pemasok lama Sentosa Motors. Hati-hati, dia sedang menyiapkan langkah untuk mengambil alih bisnis Anda. Wajah Raras memucat. Ia mengenali tempat di foto itu, sebuah kafe kecil dekat Pasar Baru, tak jauh dari pusat kota. Ia ingin menepisnya sebagai rekayasa, tapi ketakutan lama kembali muncul. Sore itu, tanpa memberitahu siapapun, ia memutuskan pergi ke kafe itu. Dan benar saja, dari jauh ia melihat Bayu duduk di pojok ruangan, berbicara dengan seseorang yang tampak seperti teknisi. Di atas meja, ada map coklat dan secangkir kopi yang sudah dingin. Raras berdiri di balik kaca, hatinya bergetar hebat. Ia tidak mendengar pembicaraan mereka, tapi adegan itu saja cukup untuk membuat pikirannya dikuasai rasa curiga. Tanpa menunggu lebih lama, ia kembali ke mobil dan memerintahkan sopir untuk pulang. Dalam perjalanan, pikirannya berputar cepat seperti badai yang memutar semua kenangan baik menjadi abu. Malamnya, Bayu pulang agak larut. Wajahnya lelah tapi tenang. Ketika ia memasuki rumah, Raras sudah menunggunya di ruang tamu. Lampu utama tidak menyala. Hanya cahaya kuning redup dari lampu meja yang memantulkan bayangan lembut di wajah Raras. "Aku menunggumu," katanya dingin. Bayu tersenyum kecil. "Ada apa? Dari mana kamu?" "Dari bengkel di Lembang. Ada teknisi lama yang menawari mesin bekas. Aku." "Berhenti bohong," potong Raras keras. "Aku melihatmu di kafe dekat Pasar Baru dengan pria itu." "Kau pikir aku tidak tahu?" Bayu terdiam. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan di antara mereka.
Raras, katanya lembut. Itu pertemuan kerja. Aku sedang menyiapkan proposal bengkel. Bukan hal yang kamu pikirkan. Raras menatapnya dengan mata berkilat. Proposal bengkel? Atau rencana untuk mengambil bisnis keluargaku? Nada suaranya meninggi. Aku sudah melihat semua bukti, Bayu. Aku bahkan tahu kamu masih berhubungan dengan jaringan lama dari Sentosa Motors. Jadi semua ini apa? Pura-pura sederhana? Pura-pura jujur? Bayu melangkah maju, tapi Raras mundur selangkah. Matanya basah. Raras, lihat aku, katanya lirih. Aku tidak punya niat seperti itu. Semua yang kulakukan hanya untuk membangun hidup baru, tanpa mengandalkan harta siapapun, termasuk milikmu. Tapi kenapa harus diam-diam? Karena aku tahu, kau tidak akan percaya kalau kukatakan sejak awal. Air mata menetes di pipi Raras. Kau benar, katanya gemetar. Aku tidak percaya. Indo. Bayu memejamkan mata, menahan sakit yang menekan dadanya. Kalau begitu, aku tidak akan mencoba membuktikan apa-apa lagi. Percayalah pada yang kau mau. Ia berbalik, melangkah keluar dari rumah tanpa menoleh. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan berbatu di depan rumah. Bayu berjalan tanpa payung, hanya dengan kemeja tipis yang sudah basah kuyup. Dari balik jendela, Raras berdiri memandangi sosok itu yang semakin menjauh dalam hujan. Setiap langkah Bayu seperti menghantam jantungnya, tapi egonya menahan lidahnya untuk tidak berteriak memanggil. Keesokan harinya, berita itu mulai menyebar. Sebuah artikel muncul di media otomotif daring. Skandal lama hidup lagi. Mantan Direktur Sentosa Motors kembali terlibat kasus pencurian data teknis. Nama Bayu disebut dengan jelas. Foto-foto yang sama dengan yang dikirim melalui email kini menghiasi berita itu. Pak Seno membaca dengan wajah pucat, sementara para staf rumah berbisik-bisik di dapur. Raras menatap layar tablet di tangannya dengan tangan gemetar. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun saat ia membaca nama penulis artikel itu, darahnya terasa berhenti mengalir. Di sana tertulis, Rendra Mahardika, kontributor khusus. Dunia di sekelilingnya mendadak hening. Ia memejamkan mata, menyadari sesuatu yang terlambat ia pahami bahwa semua ini bukan kebenaran, melainkan permainan busuk yang dirancang dengan sempurna. Ia berdiri, mengambil ponsel, dan berlari keluar rumah. Hujan baru saja berhenti, tapi jalanan masih basah. Mobilnya melaju cepat menuruni Bukit Dago menuju arah kota. Bayu, di mana kamu? Bisiknya dengan napas tersengal. Tolong jangan pergi terlalu jauh. Di tempat lain, Bayu duduk sendirian di dalam bengkel kecil di Lembang, menatap langit mendung di luar. Di tangannya, koran dengan berita yang sama tergeletak. Ia membaca setiap kalimat dengan wajah datar, tapi matanya menyimpan kepedihan dalam. Jadi akhirnya dia memulainya. Gumamnya pelan. Dan aku harus mengakhirinya. Bayu menatap foto kecil di meja foto dirinya bersama mendiang ayah Raras, yang dulu pernah menjadi klien sekaligus mentor. Aku janji, Pak, katanya lirih. Aku tidak akan biarkan putrimu terluka lebih lama. Ia berdiri, meraih jaket kulit lusuhnya, dan keluar dari bengkel dengan langkah mantap. Hujan kembali turun, tapi kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Bayu memarkir motor tuanya di depan gedung tinggi berlapis kaca di Jalan Asia Afrika, tempat kantor pusat Mahardika Investama, berdiri perusahaan milik Rendra. Udara Bandung siang itu lembab, langit kelabu, seperti menahan hujan yang belum jatuh. Bayu menatap gedung itu lama. Ia tahu, langkah yang akan diambilnya kali ini bisa mengubah segalanya. Ia bukan datang untuk membalas dendam.
Ia datang untuk menutup lingkaran yang sudah terlalu lama terbuka. Bayu menatap refleksi dirinya di pintu kaca wajah dengan keriput tipis, mata tenang, dan luka lama yang kini tak lagi ia sembunyikan. Waktunya, gumamnya. Sementara itu, di tempat lain, Raras tengah menyusuri jalanan kota dengan mobil yang melaju cepat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia baru saja membaca ulang artikel yang ditulis Rendra. Semakin ia baca, semakin ia sadar. Terlalu banyak detail yang hanya bisa diketahui oleh orang dalam orang seperti Rendra sendiri. Ya Tuhan, bisiknya. Aku sudah salah lagi. Ia menyalakan ponsel, mencoba menghubungi Bayu, tapi nomornya tidak aktif. Ia menelusuri pesan terakhir yang diterimanya darinya. Aku akan buktikan semuanya, tapi bukan dengan kata-kata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia memutar setir ke arah gedung Mahardika Investama, mengikuti intuisi yang entah datang dari mana. Bayu berdiri di depan resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Pak Rendra Mahardika, katanya tenang. Resepsionis menatapnya heran. Pria ini tampak sederhana, bahkan sedikit basah oleh gerimis di luar, tapi tatapan matanya membuat siapapun sulit menolak. Apakah Anda sudah membuat janji, Pak? Tidak, jawab Bayu, tapi dia akan mau bertemu. Beberapa menit kemudian, dua orang petugas keamanan datang mendekat. Pak, mungkin lebih baik Anda. Belum sempat mereka bicara lebih jauh. Suara berat dari arah lift terdengar. Tidak apa-apa, kata Rendra sambil berjalan mendekat dengan senyum lebar. Kita lama tidak bertemu, Bayu. Rendra mempersilakan Bayu masuk ke ruangannya di lantai. Atas ruangan luas dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Di tengah ruangan, di atas meja marmer putih, tergeletak koran dengan wajah Bayu di halaman depan. Jadi kamu datang, kata Rendra sambil menuang kopi kedua cangkir. Aku tahu kamu tidak akan diam saja. Bayu duduk perlahan. Aku datang bukan untuk berdebat. Aku hanya ingin tahu. Kenapa? Rendra tertawa pelan. Kenapa? Karena aku bisa. Karena dunia lebih suka mendengar kebohongan indah daripada kebenaran yang membosankan. Ia menatap Bayu dengan sinis. Kamu punya bakat, tapi kamu terlalu jujur untuk dunia ini. Kau pikir orang seperti itu bisa bertahan? Bayu menatapnya lama. Kau menghancurkan perusahaan yang kita bangun bersama. Sekarang kau mencoba menghancurkan hidupku lagi. Tidak, kata Rendra pelan. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Dunia ini bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih cepat mengambil langkah. Suara pintu tiba-tiba terbuka keras. Cukup, suara perempuan terdengar dari ambang pintu. Rendra menoleh, wajahnya membeku sesaat. Raras berdiri di sana, napasnya terengah. Aku sudah dengar semuanya, katanya. Suaranya bergetar tapi matanya tegas. Aku membaca ulang laporan-laporan keuangan lama. Aku menemukan transaksi ke luar negeri atas nama perusahaan bayangan milikmu, Rendra. Rendra mencoba tersenyum. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Raras. Tutup mulutmu, potongnya. Kau menipu banyak orang, termasuk aku. Kau membuatku memusuhi orang yang paling jujur yang pernah aku kenal. Iya, Bayu menatap Raras, matanya terkejut. Tapi ada kehangatan kecil yang sulit disembunyikan. Raras melangkah ke tengah ruangan, menatap keduanya. Kau tahu, Rendra, aku dulu menganggap kejujuran adalah kelemahan. Tapi sekarang aku tahu, kebohonganlah yang paling mudah runtuh. Rendra tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Kau pikir bisa memperbaiki segalanya hanya dengan kata-kata manis. Ia mengambil remote kecil dari meja, menekan tombol. Layar besar di dinding menyala, menampilkan potongan video.
Bayu menerima amplop dari seorang pria di kafe. Rendra menatap Raras dengan tatapan menang. Lihat sendiri, bukti di depan matamu. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Bayu berdiri dan melangkah mendekat. Putar video itu sampai akhir, katanya tenang. Rendra ragu, tapi Bayu menatapnya dengan mantap. Dengan enggan, Rendra menekan tombol lagi. Video itu berlanjut menunjukkan Bayu membuka amplop itu, memeriksa isi di dalamnya. Bukan uang, melainkan blueprint mesin klasik dan dokumen kontrak kerja bengkel. Lihat, kata Bayu, itulah pertemuan yang kau jadikan fitnah. Rendra terdiam. Wajahnya tegang. Raras menatap layar itu lama, lalu berbalik menatap Rendra. Selesai sudah, Rendra. Semua bukti sudah cukup. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menekan tombol rekam. Kau baru saja mengakui kebohonganmu sendiri. Polisi akan senang mendengarnya. Rendra melangkah maju dengan panik. Kau pikir aku takut? Namun Bayu menahan bahunya dengan satu tangan. Sudah cukup, Rendra. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Rendra mendorong tangannya kasar. Kau tidak berubah, Bayu. Masih sama bodohnya. Bayu tersenyum tenang. Mungkin. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Aduh. Di luar ruangan, dua petugas kepolisian yang dihubungi oleh Pak Seno sebelumnya sudah menunggu. Mereka masuk perlahan, menahan Rendra yang akhirnya hanya bisa menunduk tanpa perlawanan. Setelah semuanya selesai, ruangan itu menjadi hening. Bayu berdiri menatap jendela, melihat Bandung yang mulai diguyur hujan tipis lagi. Raras mendekat perlahan, suaranya bergetar. Bayu, maafkan aku. Aku terlalu mudah percaya pada orang yang salah. Bayu menoleh, menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kau minta maaf. Kenapa? Karena aku tahu, hanya orang yang berani mencintai yang bisa salah sedalam itu. Now, Raras menutup wajahnya. Air mata mengalir deras. Bayu merengkuhnya pelan, tanpa kata. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam ruangan itu, dua hati yang sempat hancur akhirnya menemukan ketenangan. Mereka tidak tahu apa yang menanti setelah ini, tapi untuk pertama kalinya, keduanya merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari masa lalu, dan bebas untuk mulai lagi dari awal. Sementara itu, di bawah gedung, Rendra dibawa keluar oleh polisi dengan borgol di tangannya. Wajahnya pucat, tapi di matanya masih tersisa amarah. Dari kejauhan, Bayu dan Raras berdiri berdampingan di dekat jendela, menatap hujan yang turun di atas kota. Bayu berkata pelan, "Kadang kebenaran datang terlambat, tapi dia selalu datang pada waktunya." Raras menggenggam tangannya erat. "Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi." Ingraya. Bayu tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak lama, langit Bandung terlihat lebih terang meski masih diguyur hujan. Seminggu telah berlalu sejak penangkapan Rendra Mahardika. Media nasional masih ramai membicarakan kasus itu. Nama Raras Adiningrum dan Bayu Prasetya muncul di berbagai berita daring bukan sebagai skandal baru, tapi sebagai kisah keadilan yang akhirnya terungkap. Namun di balik sorotan publik itu, di balik semua sorak dan komentar, dua orang yang menjadi pusat cerita ini justru memilih diam. Mereka pulang ke rumah di Dago Atas. Rumah yang dulu terasa dingin dan kosong, kini perlahan mulai bernapas lagi. Bayu berdiri di garasi, menatap Miura merah yang kini beristirahat tenang. Mobil itu tak lagi menjadi simbol pertaruhan, melainkan saksi dari semua badai yang telah mereka lalui. Ia mengusap kap mobilnya dengan kain lembut. Akhirnya, semuanya kembali tenang, gumamnya. Raras muncul di pintu garasi,
membawa 2 cangkir kopi hangat. Kupikir kamu sudah berhenti bicara dengan mobil, katanya pelan, tersenyum. Bayu menoleh dan tertawa kecil. Mobil ini sudah lebih sering mendengar keluhanku daripada siapapun di dunia ini. Raras menyerahkan secangkir kopi kepadanya. Sekarang biarkan aku yang mendengarkan. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu. Tidak banyak kata yang diucapkan, tapi keheningan di antara mereka kali ini berbeda. Bukan dingin, melainkan damai. Beberapa hari berikutnya, Raras mengundang beberapa jurnalis otomotif ke rumahnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengumumkan sesuatu. Di hadapan kamera dan beberapa tamu, Raras berdiri dengan elegan. Bayu berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja sederhana, tapi matanya memancarkan keyakinan. Dulu, garasi ini hanya menjadi tempat penyimpanan masa lalu, kata Raras. Namun mulai hari ini, garasi ini akan menjadi tempat lahirnya masa depan. Kami akan mendirikan Nusantara Motors, bengkel restorasi mobil klasik yang akan dijalankan bersama. Para wartawan bertepuk tangan. Flash kamera berkilat, tapi Bayu hanya menunduk, sedikit tersenyum. Ketika seorang jurnalis bertanya, "Apa yang membuat Anda berdua yakin dengan proyek ini?" Raras menjawab pelan, "Karena kali ini, kami memulai dengan kejujuran, bukan kebanggaan." Setelah acara selesai, rumah itu kembali sepi. Namun keheningan kini terasa hangat seperti setelah doa panjang yang dikabulkan. Malamnya, mereka makan malam di taman belakang. Lampu gantung kecil menerangi meja makan yang sederhana tapi indah. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga mawar yang baru mekar. "Bayu," kata Raras, "aku sering berpikir, kalau waktu bisa diulang, apa kau masih akan menerima tantanganku hari itu?" Bayu menatapnya sambil tersenyum. "Kalau aku tahu semua yang akan terjadi setelahnya, aku akan tetap menerimanya, bahkan kalau harus kalah." Andra Mote, "Kenapa?" "Karena tanpa hari itu, aku tidak akan bertemu dengan versi dirimu, yang sekarang bukan majikan yang sombong, tapi perempuan yang berani meminta maaf dan belajar mencintai tanpa syarat." Raras tertawa pelan, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku pikir kamu satu-satunya orang yang bisa membuat hinaan berubah jadi takdir." Bayu menatap langit. "Takdir memang aneh. Kadang Tuhan menjatuhkan kita hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa bangkit di tempat yang tak terduga." Enbra, hening beberapa saat. Hanya suara jangkrik dan angin lembut yang mengisi malam. Keesokan harinya, Bayu pergi ke bengkel kecil di Lembang untuk memulai renovasi. Raras ikut, mengenakan kemeja denim dan topi lebar. Para pekerja menyambut mereka dengan ramah. "Lihat tempat ini," kata Bayu sambil menunjuk bangunan tua dari bata merah. Dindingnya mungkin retak, tapi pondasinya kuat. Raras menatap sekeliling. "Seperti kita," gumamnya. Mereka mulai bekerja bersama Bayu, dengan keterampilannya memperbaiki mesin. Raras dengan kemampuan manajemennya yang rapi. Hari-hari yang dulu diisi oleh jarak dan kesalahpahaman kini digantikan oleh tawa, debu, dan suara alat-alat bengkel. Riko, bocah penjual koran yang dulu sering membantu Bayu, kini ikut bekerja sebagai asisten kecil. Ia membersihkan peralatan dengan semangat. "Tuan Bayu, Bu Raras," serunya bangga, "kalau tempat ini sudah jadi, bolehkah aku belajar jadi mekanik?" Raras menepuk pundaknya. "Tentu, tapi kamu harus tetap sekolah dulu ya." "Janji Bu," jawabnya ceria. Setiap hari bengkel itu perlahan berubah bentuk. Dindingnya dicat putih, logo Nusantara Motors dipasang di depan, dan aroma cat baru bercampur dengan bau logam hangat. 1 tahun yang lalu,
Tak ada yang menyangka dua orang yang bertolak belakang bisa bekerja berdampingan seperti ini. Tapi kini, mereka bukan lagi dua dunia. Yang bertabrakan mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Bayu duduk di bangku kayu bengkel, memandangi Miura merah yang kini terparkir di tengah ruangan. Raras datang membawa sebotol air dingin, duduk di sampingnya. "Aku baru sadar," katanya pelan. "Dulu aku menyangka mobil ini cuma benda mati, tapi ternyata ia menyimpan kisah cinta yang panjang kisah kita." Bayu menoleh, tersenyum lembut. Mobil ini hanya mesin, tapi tangan dan hati yang menyentuhnya yang memberi makna. "Oh." Raras menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua ini." Bayu menggenggam tangannya. "Tidak perlu dibalas, cukup dijaga." Mereka diam, menikmati senja yang memantulkan cahaya keemasan di permukaan mobil. Di luar bengkel, Riko berlari mengejar layang-layang, tertawa lepas. Suaranya menggema di antara bukit dan lembah, seperti tanda kehidupan baru yang mulai tumbuh. Bayu menatap Raras, lalu berbisik, "Aku pernah kehilangan segalanya, tapi sekarang aku punya rumah." Raras tersenyum dan menjawab pelan, "Dan aku akhirnya punya tempat untuk pulang." Malam itu, angin dari lembah membawa wangi kopi dan oli aroma yang dulu menjadi saksi penderitaan, kini menjadi lambang perjuangan. Di atas pintu bengkel tertulis dengan huruf sederhana, "Nusantara Motors." Dibangun dengan kejujuran, dijalankan dengan cinta. Dan di bawah langit Bandung yang bertabur bintang, dua orang yang pernah saling melukai kini berjalan berdampingan, memulai hidup baru bukan sebagai majikan dan tukang kebun, tapi sebagai dua hati yang akhirnya belajar, memaafkan dan percaya lagi pada cinta. 3 bulan setelah Nusantara Motors resmi dibuka, nama bengkel itu mulai terdengar di kalangan pecinta otomotif seluruh Indonesia. Video tentang Miura merah yang kembali hidup setelah 20 tahun mati menjadi viral di media sosial. Banyak yang tak percaya bahwa mobil legendaris itu diperbaiki oleh seorang mantan tukang kebun dan pewaris keluarga kaya yang dulu terkenal angkuh. Setiap hari, semakin banyak mobil klasik datang dari berbagai kota Surabaya, Semarang, bahkan Medan. Bayu tidak pernah menolak siapapun, tapi ia juga tidak pernah tergesa. Restorasi itu bukan bisnis cepat, katanya pada setiap klien. Ini adalah cara menghormati sejarah. Di balik semua pujian dan perhatian itu, Bayu tetap sederhana. Ia datang paling pagi, memeriksa mesin, menulis catatan teknis di buku lusuhnya, dan selalu menyapa para pekerja satu persatu. Sementara Raras mengurus administrasi, menerima pesanan, dan mengatur jadwal. Ia kini lebih sering tersenyum, lebih sabar, dan lebih manusiawi. Orang-orang di sekitar mereka mulai menyadari, keajaiban bukan hanya mesin yang hidup kembali, tapi dua jiwa yang berubah bersama. Namun, seperti semua kisah sukses, sinar yang terlalu terang selalu menarik bayangan. Suatu sore, saat Bayu tengah memeriksa mesin Jaguar tahun 70-an, seorang pria berjas datang membawa kartu nama berlapis emas. "Nama saya Hendrik Tanuwijaya," katanya ramah. "Saya Direktur Heritage Auto Group. Kami tertarik untuk membeli saham Nusantara Motors." Bayu menatap kartu itu sebentar lalu tersenyum sopan. "Maaf Pak Hendrik, tapi kami tidak berencana menjual apapun." "Bukan menjual Pak Bayu," kata Hendrik cepat. "Kami hanya ingin berkolaborasi. Bayangkan, bengkel Anda bisa punya cabang di Jakarta, Bali, bahkan Singapura.
Semua atas nama Anda dan Ibu Raras. Payu terdiam. Di dalam pikirannya, tawaran itu memang menggoda. Ia bisa menggandakan kapasitas bengkel, memperluas jaringan, dan memperkerjakan lebih banyak orang. Tapi hatinya berkata lain. Boleh saya pikirkan dulu? Katanya pelan. Tentu, tapi sebaiknya jangan terlalu lama. Dunia otomotif bergerak cepat. Hendrik tersenyum licin dan meninggalkan kartu itu di meja. Dari kejauhan, Raras memperhatikan percakapan mereka. Ada rasa cemas yang ia tak bisa jelaskan. Malamnya, saat makan malam di rumah, ia bertanya dengan nada tenang. Siapa pria tadi? Bayu meletakkan sendoknya. Investor, menawarkan kerjasama. Raras mengernyit. Dan kamu menolaknya. Aku belum menjawab, tapi aku tidak yakin ini langkah yang benar. Bayu, kita butuh dukungan untuk berkembang. Aku bisa lihat prospek besar di tawaran itu. Bayu menatapnya lama. Raras, aku takut kalau uang masuk terlalu cepat. Kita kehilangan alasan kenapa kita mulai semua ini. Alasan kita justru supaya bengkel ini hidup, Bayu. Supaya mimpi itu tidak berhenti di satu garasi. Iya, jawab Bayu pelan. Tapi mimpi juga bisa rusak kalau dijalankan terlalu cepat. Raras terdiam. Ia tahu Bayu tidak salah, tapi hatinya sulit menolak peluang besar yang ada di depan mata. Seminggu berlalu, dan tawaran itu terus menghantui Raras. Ia membaca proposal yang dikirim Hendrik berulang kali. Semua tampak sempurna legal, profesional, dan menjanjikan. Namun tanpa ia sadari, Hendrik mulai memainkan cara lain. Ia mendekati para pekerja, memberi hadiah kecil, dan menyebarkan rumor bahwa Nusantara Motors akan segera diambil alih. Suatu pagi, Riko datang ke ruang administrasi sambil membawa surat. Bu Raras, ini untuk Ibu, katanya sambil menyerahkan amplop putih tanpa nama. Raras membukanya, di dalamnya ada foto Bayu, dan Hendrik sedang berjabat tangan di depan bengkel dengan catatan tulisan tangan. Tahniah, proyek kalian sudah resmi jadi milik investor. Anda pikir dia tidak punya rencana sendiri? Raras membeku. Ia tahu itu fitnah. Tapi rasa curiga lama yang dulu pernah memisahkan mereka tiba-tiba muncul lagi seperti luka yang belum sembuh. Sore harinya, ketika Bayu pulang dari gudang suku cadang, ia mendapati Raras berdiri di depan meja dengan wajah tegang. Bayu, katanya pelan tapi dingin. Apa kamu masih yakin tidak menyembunyikan apapun dariku? Bayu mengernyit, bingung. Ada apa lagi ini? Foto ini. Raras meletakkan amplop di atas meja. Kau bertemu Hendrik lagi, kan? Bayu menghela napas panjang. Iya, dia datang ke bengkel pagi tadi tanpa pemberitahuan. Aku cuma bicara sebentar. Bicara tentang apa? Dia menawar lagi, dan aku menolak lagi. Tapi kelihatannya orang seperti dia tidak tahu arti kata tidak. Raras menatapnya lama, mencari kebohongan yang tidak ada. Tapi luka lama membuatnya sulit percaya sepenuhnya. Bayu, aku hanya tidak mau hal seperti dulu terulang lagi, katanya lirih. Bayu mendekat dan menggenggam tangannya. Kalau begitu, jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan percaya pada orang asing lebih dari kau percaya pada dirimu sendiri atau padaku. Kata-kata itu seperti menampar lembut egonya. Raras menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bayu memeluknya perlahan. Kita sudah melewati badai yang jauh lebih besar. Jangan biarkan angin kecil ini merobohkan rumah yang baru kita bangun. Keesokan harinya, Bayu memutuskan menghadapi Hendrik secara langsung. Ia datang ke kantor Heritage Auto Group tanpa janji. Begitu masuk, ia menatap pria itu dengan tatapan dingin yang jarang muncul di wajahnya. Pak Hendrik,
katanya tegas. Saya menghargai tawaran Anda, tapi kami tidak tertarik. Jangan hubungi istri saya atau karyawan kami lagi. Jika Anda melakukannya, saya akan anggap itu sebagai pelecehan bisnis. Nada suaranya tenang, tapi setiap kata tajam seperti baja. Hendrik mencoba tersenyum, tapi senyum itu gugur di bawah tatapan Bayu. Baik, Pak Bayu, katanya singkat. Tapi ingat, dunia bisnis tidak punya tempat untuk orang yang terlalu idealis. Bayu hanya menjawab, mungkin, tapi saya tidak sedang berbisnis. Saya sedang menjaga kehormatan. Sore itu, Raras menunggu Bayu di bengkel dengan wajah cemas. Begitu Bayu masuk, ia langsung memeluknya. Aku takut kehilangan semua ini lagi, bisiknya. Bayu tersenyum dan mengusap rambutnya. Kita tidak akan kehilangan apapun selama kita masih saling percaya. Di luar, senja turun perlahan. Cahaya oranye memantul di kap Miura yang berkilau, sementara Riko menutup pintu bengkel sambil bersiul kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak mereka membangun kembali kehidupan, Rara sadar kadang ujian terbesar bukan datang dari kebohongan, tapi dari rasa takut yang lahir dari masa lalu. Dan di bawah langit Bandung yang mulai gelap, mereka berdua berjanji dalam diam. Apapun yang datang setelah ini, mereka akan hadapi bersama, bukan sebagai dua orang yang saling curiga, tapi sebagai satu kesatuan yang telah belajar arti sejati dari kepercayaan. Pagi itu, langit Bandung bersih seperti kaca. Matahari muncul perlahan di balik gunung Tangkuban Parahu, memantulkan cahaya keemasan di atap bengkel Nusantara Motors. Bayu sudah bangun sejak subuh. Ia memeriksa lagi setiap baut, setiap jalur oli, setiap tetes bahan bakar di mesin Miura merah yang telah menjadi jantung dari semua kisah mereka. Raras datang membawa 2 gelas kopi. Ia tersenyum melihat Bayu yang masih jongkok di samping mobil itu. Sudah kubilang, mobil ini sudah sempurna, katanya lembut. Bayu menoleh dengan senyum kecil. Kesempurnaan itu bukan tujuan, Raras. Ia cuma alasan supaya kita terus belajar. Hari itu, mereka akan berangkat ke Bandung Classic Car Festival, acara otomotif terbesar di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Nusantara Motors diundang sebagai tamu kehormatan bukan karena uang, tapi karena kisah mereka yang menyentuh banyak hati. Jalan menuju Dago Heritage sudah dipenuhi deretan mobil klasik. Ada Mustang, Porsche, Ferrari, dan ratusan mobil tua yang kini berkilau seperti baru lahir. Namun di antara semua kemegahan itu, Miura merah milik Nusantara Motors menjadi pusat perhatian. Bendera Indonesia kecil berkibar di kap depan, dan di pintu garasinya tertulis, "Hidupkan kembali dengan hati." Saat Miura itu meluncur perlahan ke area pameran, suara mesinnya raungan lembut 12 silinder membuat semua kepala menoleh. Beberapa fotografer langsung mengerubungi mereka. "Apakah ini Miura yang dulu dianggap mustahil diperbaiki?" tanya seorang jurnalis muda. Bayu mengangguk dengan senyum tenang. "Tidak ada yang mustahil kalau kita tahu cara mendengarkan mesin." Raras berdiri di sampingnya, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Dalam cahaya pagi, ia tampak berwibawa dan lembut sekaligus. Banyak yang tak tahu bahwa dulu perempuan itu pernah menghina lelaki di sampingnya dengan kalimat yang kini menjadi legenda. "Tukang kebun sepertimu memangnya bisa apa?" Dan kini, di hadapan ribuan orang, jawabannya berdiri megah dalam wujud mesin yang bernapas dan cinta yang hidup. Acara pembukaan festival berlangsung meriah. Musik jazz mengalun dari panggung, sementara aroma kopi dan bahan bakar bercampur di udara. Bayu diminta naik ke panggung bersama Raras untuk menerima penghargaan khusus, Spirit of Restoration Award. MC memperkenalkan mereka dengan suara lantang.
Pasangan yang membuktikan bahwa kerja keras, kejujuran, dan cinta dapat menghidupkan kembali bukan hanya mesin tua, tapi juga hati yang sempat mati. Tepuk tangan menggema. Bayu sedikit kikuk, tapi Raras menggenggam tangannya dengan lembut. Dalam pidatonya, Bayu berkata, "Saya tidak pernah bermimpi akan berdiri di sini. Dulu saya kehilangan segalanya, usaha, sahabat, bahkan harga diri. Tapi Tuhan memberi saya kesempatan kedua lewat perempuan yang berdiri di samping saya sekarang. Ia tidak hanya memberiku pekerjaan, tapi alasan untuk hidup kembali." Suara tepuk tangan kembali membahana. Raras melanjutkan. Suaranya bergetar, dan saya belajar dari Bayu bahwa kesempurnaan bukanlah soal kekayaan atau status. Kesempurnaan adalah ketika kita berani mengakui kesalahan, lalu memperbaikinya dengan hati. Sorak-sorai penonton pecah. Bahkan beberapa orang di barisan depan meneteskan air mata. Setelah acara penghargaan, mereka kembali ke area pameran. Banyak pengunjung datang menyalami dan berfoto. Di tengah keramaian, seorang pria paruh baya mendekat dengan langkah pelan. "Pak Bayu," katanya lirih. "Nama saya Surya. Saya dulu teknisi di Sentosa Motors." Bayu menatapnya sejenak, lalu tersenyum hangat. "Aku ingat kamu. Lama sekali." Surya menunduk. "Saya ingin bilang, saya minta maaf karena dulu tidak percaya pada Bapak. Tapi saya bangga sekarang. Sentosa Motors mungkin sudah mati, tapi semangatnya hidup lagi lewat tangan Bapak." Bayu menepuk pundaknya pelan. "Kita semua pernah salah, Surya. Yang penting sekarang kita tidak berhenti belajar." Surya mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu pergi. Raras memperhatikan adegan itu dengan senyum haru. Ia melihat sesuatu yang baru di diri Bayu, bukan hanya keahlian, tapi kebesaran hati. Sore menjelang, dan festival mencapai puncaknya. Sebuah parade mobil klasik berjalan mengelilingi taman kota. Bayu duduk di kursi pengemudi, sementara Raras duduk di sampingnya, mengenakan sabuk pengaman dengan hati berdebar. "Sudah siap?" tanya Bayu. "Selalu," jawab Raras sambil tersenyum. Bayu menyalakan mesin. Raungan Miura menggetarkan udara. Ribuan orang bersorak. Mereka melaju perlahan di jalan utama yang dihiasi bendera merah putih. Anak-anak melambaikan tangan. Para fotografer menunduk untuk mengambil gambar. Dan Riko, bocah kecil yang dulu menjual koran, kini berdiri di pinggir jalan membawa papan bertuliskan, "Nusantara Motors, cinta yang menghidupkan mesin." Bayu menatap Riko sambil mengangkat tangan dan tersenyum lebar. Raras menatap ke langit, merasa matanya hangat. "Bayu," katanya lirih di tengah sorak penonton, "ini bukan cuma kemenanganmu. Ini penebusan bagi ayahku, bagi aku, dan bagi kita berdua." "Anggo," Bayu menoleh sejenak, matanya lembut. "Aku tahu, dan aku yakin di antara suara mesin ini, arwah beliau sedang tersenyum." Mobil melaju perlahan melewati gerbang festival, meninggalkan jejak ban di aspal yang basah oleh embun senja. Cahaya matahari terakhir hari itu jatuh di atas kap Miura, memantulkan warna merah menyala seperti bara yang tak padam. Malamnya, mereka duduk di beranda rumah, menikmati udara sejuk Dago. Lampu festival masih berkilat dari kejauhan. Raras bersandar di bahu Bayu. "Kita sudah sampai sejauh ini," katanya pelan. Bayu mengangguk. "Tapi perjalanan belum berakhir." "Ya," jawab Raras, tersenyum. "Tapi kali ini, aku tidak takut lagi dengan apapun yang akan datang." Di langit, kembang api terakhir malam itu meledak perlahan, membentuk pola seperti sayap di atas kota Bandung. Dan di bawahnya, dua manusia yang pernah saling menghancurkan kini menatap masa depan yang sama,
bukan lagi dengan kesombongan atau luka, tapi dengan cinta yang tenang, dewasa, dan abadi. Waktu berlalu pelan seperti kabut yang menari di atas lembah Dago. Musim hujan telah datang kembali. Tetes-tetes air menuruni genting bengkel Nusantara Motors, memantulkan cahaya lampu sore yang hangat. Bau oli, logam, dan kopi hitam masih menjadi aroma sehari-hari. Di tempat itu aroma perjuangan yang kini berubah menjadi kenangan indah. Bayu duduk di kursi kayu, memandangi Miura merah yang kini diselimuti kain lembut berwarna abu. Di meja kecil di sampingnya, ada foto lama. Dirinya, Raras, Riko kecil, dan semua pekerja bengkel tersenyum di depan papan bertuliskan, dibangun dengan kejujuran, dijalankan dengan cinta. Suara langkah lembut terdengar. Raras muncul membawa selimut wol dan 2 cangkir teh jahe. "Masih di sini?" tanyanya lembut. Bayu tersenyum. "Aku cuma ingin mendengarkan suara hujan bersama mobil tua ini." Raras duduk di sampingnya. Mereka diam beberapa saat, hanya mendengar hujan yang menimpa atap seng dan angin yang menggetarkan daun pohon di luar. "Aku tidak pernah menyangka semua ini akan menjadi bagian dari hidupku," bisik Raras. "Dulu aku pikir garasi itu hanya ruang kosong. Tapi ternyata disitulah Tuhan menyembunyikan pelajaran paling besar dalam hidupku." Bayu menatapnya penuh kasih. Tuhan selalu tahu bagaimana cara mengajarkan kita. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat orang yang tidak kita duga. Di luar, Riko yang kini sudah remaja sedang menutup pintu bengkel. "Bu Raras, Pak Bayu, saya pulang dulu ya," katanya dengan semangat. "Hati-hati di jalan, Riko," sahut Bayu. "Besok saya bawa sertifikat kelulusan. Saya sudah diterima di sekolah teknik mesin," katanya bangga. Raras tertawa senang. "Lihat Bayu, anak itu lebih cepat dari yang kita kira." Bayu mengangguk. "Dulu aku menolongnya karena kasihan, tapi ternyata dialah yang mengingatkanku arti harapan." Now, ketika Riko berlalu di tengah hujan gerimis, Raras memandanginya lama. "Kadang aku berpikir, kita tidak sekadar memperbaiki mesin, Bayu. Kita memperbaiki hidup orang lain tanpa sadar." Bayu menjawab pelan. "Dan setiap orang yang datang ke sini membawa sedikit dari dirinya, lalu meninggalkan sedikit kehangatan untuk kita." Malam makin larut. Hujan mulai reda, hanya menyisakan kabut lembut yang turun dari bukit. Raras menatap Miura merah itu dengan senyum tipis. "Kau tahu, setiap kali melihat mobil ini, aku teringat ayahku," katanya lirih. "Waktu kecil, aku sering duduk di kursi penumpang sementara. Beliau menyetir di jalan Dago. Aku masih bisa mendengar suaranya, tertawa sambil berkata, 'Mobil ini tidak hanya berjalan dengan bensin, tapi dengan cinta.'" Bayu menatapnya hangat. "Dan aku rasa beliau pasti bangga melihatmu sekarang. Kau sudah belajar mencintai bukan dengan mata, tapi dengan hati." Raras tersenyum kecil. "Aku belajar itu darimu." Bayu terdiam sejenak, lalu berkata, "Lucu ya, bagaimana satu hinaan bisa berubah jadi doa panjang." Raras tertawa kecil, menunduk. "Ya Tuhan, aku masih malu kalau ingat kalimat itu." Bayu tersenyum. "Tapi tanpa kata itu, mungkin kita tidak akan sampai sejauh ini." Hening beberapa detik. Raras bersandar di bahunya. Suaranya bergetar pelan. "Bayu, apa menurutmu manusia bisa berubah sepenuhnya?" "Tidak," jawab Bayu pelan. "Manusia tidak berubah sepenuhnya. Mereka hanya menemukan versi terbaik dari diri mereka ketika waktunya tiba." Dan kapan waktu itu datang? Ketika mereka berhenti melawan hidup dan mulai menerimanya. Beberapa bulan kemudian, Nusantara Motors berkembang pesat.
Namun Bayu tetap menolak tawaran ekspansi besar. Ia selalu berkata, "Aku tidak ingin kehilangan makna di balik kesederhanaan ini." Setiap hari, mereka tetap membuka bengkel dengan cara yang sama, menyambut setiap tamu dengan senyum, menyalakan radio kecil di pojok ruangan, dan menuliskan kutipan baru di papan kayu depan bengkel. Hari itu, kutipan yang tertulis adalah, "Kehormatan tidak diwariskan, tapi dibangun perlahan seperti mesin tua yang kembali bernapas." Banyak orang berhenti hanya untuk membaca dan mengambil foto. Bengkel kecil di Lembang itu kini bukan hanya tempat memperbaiki mobil klasik, tapi tempat orang mencari ketenangan dan makna. Suatu sore, ketika matahari condong di barat, Raras berdiri di depan bengkel, menatap langit jingga. Ia berbisik pelan, "Bayu, kalau suatu hari nanti aku pergi lebih dulu, jangan tutup tempat ini." "Ya," Bayu menatapnya lembut. "Aku janji, karena bengkel ini bukan milik kita saja, tapi milik semua orang yang pernah belajar mencintai dari kesalahan." Raras menggenggam tangannya erat. "Mungkin ini alasan kenapa Tuhan mempertemukan kita, supaya aku tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan bunga dan janji, tapi kadang datang dalam bentuk tangan kotor yang membersihkan karat dari masa lalu." Bayu tersenyum dan menjawab dengan suara bergetar, "Dan aku tahu, Tuhan menaruh keajaiban di tempat yang paling tak kita sangka, di balik garasi berdebu, di balik hati yang dulu sombong, dan di balik luka yang ternyata bisa menyembuhkan." Malam itu, Miura merah kembali dinyalakan. Bukan untuk pamer, bukan untuk lomba, tapi hanya untuk didengarkan. Suara mesinnya bergema lembut di antara perbukitan suara yang dulu menjadi saksi permusuhan, kini menjadi lagu penutup yang damai. Raras menutup matanya, menikmati setiap getaran. Bayu menatapnya, lalu berbisik di telinganya, "Dengar, itu bukan suara mesin, itu napas." "Napas siapa?" tanya Raras, tersenyum. "Napas kita, napas dari semua yang pernah salah, tapi memilih untuk mencoba lagi." Hujan kecil turun lagi, seolah langit pun ikut berdoa. Mereka duduk berdampingan, tangan saling menggenggam, membiarkan waktu berjalan tanpa kata. Di luar, papan kayu di depan bengkel bergoyang pelan tertiup angin, menampilkan tulisan yang sudah mulai pudar tapi penuh makna. "Nusantara Motors, hidupkan kembali dengan hati." Dan di bawah cahaya lampu bengkel yang hangat, dua manusia yang pernah saling menghancurkan kini duduk tenang, tidak lagi melawan, tidak lagi menyesali. Mereka hanya bernapas bersama. Karena cinta sejati, seperti mesin tua, tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup sabar untuk mengajarinya bernapas kembali.